أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, melanjutkan tafsir surah Al-Asr, di mana pada pertemuan sebelumnya belum sempat selesai. Allah berfirman di surah Al-Asr ini menjelaskan bahwa manusia benar-benar merugi dalam hal penggunaan waktu, karena waktu yang disediakan siang dan malam, jam demi jam, pekan demi pekan, terkadang dilewati tanpa ada sedikit pun manfaat dunia dan akhirat. Habis dipakai main game, habis dipakai nongkrong, habis dipakai ngobrol. Sementara waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Seandainya tidak ada waktu, Pak, maka tidak ada orang kaya, tidak ada ulama, tidak ada pejabat. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan untuk bekerja, nggak ada kesempatan untuk belajar dan yang lainnya. Maka kalau orang kafir berkata bahwa waktu adalah uang, maka mereka gunakan setiap waktu yang dia lalui kecuali harus menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Nah, sudah kita jelaskan kelompok yang pertama yang tidak merugi dalam hal waktu adalah orang mukmin. Orang apa? Orang mukmin. Berarti non-muslim, apakah kafir, musyrik, Majusi, mereka semua adalah orang-orang yang merugi. Kenapa, Pak? Karena harta, jabatan, rumah yang semua dia kumpulkan semasa hidupnya itu tidak memberikan manfaat baginya kelak di akhirat. Yang kedua adalah al-amilus soleh, orang yang beramal soleh. Karena di sana ada orang yang beriman, Pak, tapi tidak ada amalan yang dia lakukan. Maka orang yang beramal itu mereka yang memanfaatkan waktunya dalam hal kebaikan. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq, saling menasehati dalam kebaikan. Dia tidak hanya mencukupkan untuk dirinya, dia berusaha orang lain juga mendapatkan kebaikan yang sama. Apakah istrinya, anaknya, saudara-saudaranya yang lain, tetangganya, dia apa? Kepengen juga orang lain jadi baik. Dia tidak egois, hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian yang terakhir, watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, di sini intinya di sini, Pak, ruhnya di sini. Paham? Ruhnya di sini. Kalau ini tidak ada, Pak, maka orang yang beriman akan menjadi kafir. Paham? Orang yang beramal menjadi futur, menjadi fasik, nggak mau lagi beramal. Orang yang berdakwah, menyampaikan ilmu, dia lagi tidak lagi mau menyampaikan ilmu karena tidak bersabar dengan gangguan, paham, aral yang sedang menerpah dirinya. Sehingga apa? Ruhnya di sini, bersabar ini. Maka para ulama menjelaskan bahwa as-sabru, kesabaran itu, Pak, adalah habsun nafsi anit tajazu, menahan jiwa agar tidak berkeluh kesah. Dan ukuran kesabaran itu, Pak, inda sodamatil ula, tak kalah hentakan pertama kali musibah, baru nilai sabar dianggap di situ. Contoh gini, Pak, kita naik motor nih, atau lagi ngantri bensin di pom bensin sana, tiba-tiba ada yang nabrak dari belakang. Paham?
lihat di sini, kalau dia bersabar, maka dia tidak akan berucap berkata sedikit pun. Paham? Tapi kalau dia tidak bersabar, Pak, maka langsung dia bilang, kamu taruh di mana matamu, Mas? Saya minggir-minggir di sini, saya diam di sini, kamu kok tabrak dari belakang? Coba kamu menoleh ke sana atau ke sana, maka nggak mungkin kamu menabrak saya. Paham? Berarti apa? Dia tidak menahan lisan dan anggota tubuhnya dari musibah ini. Paham, Pak? Kalau dia apa namanya sudah ngomel-ngomel, marah-marah tadi ketika ditabrak, terus setelah itu baru sudah saya sabar aja sudah. Nah, ini bukan apa? Bukan sabar. Ini pasrah. Paham? Sabar itu, Pak, ketika apa? Hentakan musibah pertama kali. Di situ dia tidak bereaksi sedikit pun, baik dengan lisan ataupun dengan anggota tubuhnya. Dia tahu bahwa musibah ini itu adalah takdir Allah untuk menguji apakah dia beriman ataukah dusta dalam keimanan. Dia juga yakin bahwa ini adalah ketentuan ilahi yang nanti akan membuahkan kecintaan dan pahala baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala bagi orang yang bersabar itu, Pak, tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabirina ajrohum bighairi hisab. Kami memberikan pahala bagi orang yang bersabar itu tidak ada batasannya. Nah, kalau sabar ini sudah hilang pada diri seseorang, Pak, maka selesai. Para santri akan kabur dari pondok. Anda tidak sabar dengan kondisi si guru, kondisi teman yang sering bullying, kondisi makanan yang pas-pasan dibatas-batasin, yang kondisi pergerakan nggak leluasa keluar ke sana kemari. Akhirnya apa? Dia pindah sana, pindah sini, akhirnya malas mondok, berhenti. Ini sangat apa? Sangat penting dalam kehidupan kita disertai apa, Pak? Kesabaran ini. Para ulama membagi bahwa sabar itu, Pak, terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar di dalam ketaatan. Sabar di dalam ketaatan. Kenapa? Karena seluruh ibadah itu, Pak, semua sifatnya takalif, pembebanan yang datang dari syariat. Coba bayangkan, Pak, sholat itu beban bagi kita. Bayangkan kita 5 kali sehari semalam sholat. Kalau dibandingkan kayak Yahudi atau Nasoro, mereka ibadahnya sepekan sekali. Paham? Itu pun nyanyi-nyanyi, terus pakaian gabung lagi dicampur baur dengan perempuan yang pakaiannya seksi-seksi. Paham? Enak betul sepekan sekali. Kita 5 kali sehari semalam. Dan itu setiap saat kita beribadah. Nah, kalau sekiranya jiwa ini, Pak, tidak ditahan, maka dia pasti akan mengeluh. Karena pada dasarnya jiwa itu enggak mau terbebani. Inna nafsala ammaratun bisu. Jiwa ini hanya memerintahkan keburukan, enggak mau disuruh diajak pada kebaikan. Maka butuh kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Coba bayangkan, Pak, asik-asik kita tidur malam gitu, diteriakin lagi oleh si muadzin, hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum. Dikagetin lagi, salat lebih baik daripada tidur. Paham? Baru kita melek sedikit sudah datang bisikan syaitan. Nah, masih lama itu komatnya. Paham? Sudah komat lagi nanti, Pak, imamnya itu lama bacanya, panjang bacanya. Tenang aja, tidur lagi. Akhirnya kita tidur lagi. Bangun lagi, sudah selesai sholat di masjid. Kita dibisikin lagi, kan masih ada waktu, belum muncul matahari. Akhirnya kita tidur lagi. Sampai matahari membakar wajah kita, menyinari wajah kita. Akhirnya
baru kita sholat. Jadi pembebanan, sehingga Bapak membutuhkan kesabaran agar kita terus di dalam siratal mustaqim, di jalan yang lurus dalam menjalankan agama. Kemudian yang kedua as-sabru ala tarkil maharim, bersabar dalam meninggalkan keharaman, perkara-perkara yang diharamkan. Karena jiwa kita terdorong terus untuk melakukan perbuatan yang haram. Belum lagi bisikan syaitan. Coba bayangkan kalau kita posisinya di perusahaan itu bagus gitu ya, yang istilahnya lahan basah. Banyak orang yang mau dapat proyek dari perusahaan kita, dia bisikin, ngasih riswa, sogokan dan yang lainnya. Akhirnya tergiur kita, jiwa kita kepengen mengambil uang tersebut, padahal itu diharamkan. Maka jiwa akan berusaha untuk mengerjakan perkara yang haram. Karena tadi musuh internal dan musuh eksternal senantiasa mendorong jiwa ini untuk mengerjakan perkara yang haram. Sehingga Bapak butuh kesabaran untuk menahan, merem jiwa ini agar tidak terjerumus pada kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, bersabar dalam hal masaib, yaitu musibah yang sedang menimpa kita. Kalau sekiranya musibah yang datangnya dari alam, itu agak mudah kita untuk bersabar. Apakah itu bencana banjir, longsor, ataukah gempa bumi, mudah karena kita tidak bisa mengelak. Paham? Yang paling berat itu kalau musibah itu datang dari manusia. Ini yang kadang kita tidak bisa bersabar di dalamnya. Contoh kayak kemarin beberapa hari yang lalu, kelangkaan BBM. Paham? Akhirnya perwakilan kita marah-marah, tidak bersabar dengan kondisi yang ada. Kenapa? Karena ini datangnya dari manusia. Paham? Datangnya dari manusia. Apalagi datang dari orang yang terdekat yang sering kita biayai, Istri contohnya. Yang sering kita berikan nafkah. Terus kita baru pulang kerja capek-capek gitu, nokok-nokok kata orang Bugis, ngomel-ngomel aja kerjanya di rumah, makan nggak ada, paham? Belum mandi, belum ini, kita kepengennya selesaikan saja, paham? Bersabar kepada musibah yang datang dari manusia itu berat. Maka perlu di sini kita memperhatikan bahwa musibah yang datang dari manusia itu itu adalah takdir Allah. Ini yang perlu perlu kita perhatikan. Itu takdir Allah. Karena tidaklah terjadi kelangkaan, contoh kelangkaan BBM kemarin, itu kan ada campur tangan manusia di dalamnya, plus juga takdir Allah. Allah menghendaki hal tersebut. Allah menciptakan, mengetahui dan telah mencatat itu pasti terjadi. Apakah warga Balikpapan bersabar dengan kondisi ini? Ataukah tidak? Oh, ternyata baru langkah BBM 2 hari, 3 hari saja sudah kayak gini. Paham? Berarti belum bisa dikasih musibah yang lebih berat daripada ini. Langkah minyak goreng, langkah beras, langkah dan yang lainnya. Paham? Coba kalau dibandingkan kayak di Palestina, Paham? Semua serba langkah. Disertai lagi rasa ketakutan yang luar biasa, setiap saat akan dibom. Bagaimana kalau hal itu terjadi di kita? Paham? Mau makan, mau beli saja nggak ada. Jangankan langka, nggak ada dijual. Kira-kira gimana Pak? Warga Balikpapan mungkin yang tidak bersabar akan pindah kota, cari tempat yang aman. Jadi musibah yang Allah timpakan kepada kita itu pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita bahwa kita bisa menjalani hal tersebut.
Kembali lagi kepada manusianya, apakah dia menyikapi dengan bersabar ataukah tidak. Paham? Kalau dia berkeluh kesah dengan kondisi yang ada, berarti apa? Dia tidak bersabar. Dia tidak mendapatkan pahala dengan kondisi yang seperti ini. Bagaimana mau bersabar Ustaz? Beberapa jam kita ngantri ini. Paham? Berhari-hari kita ngantri. Sampai jalan kaki sudah ke sekolah, ke sana kemari, nggak ada BBM, langka BBM seperti ini. Maka pentingnya apa Pak? Bersabar. Paham? Jadi sikap yang kurang baik dipertontonkan oleh wakil-wakil kita dalam menyikapi hal yang seperti ini. Ini baru kecil, belum apa-apanya dibandingkan negara-negara yang di sana semuanya serba tidak ada. Nah, berarti kita gagal dalam musibah yang seperti ini. Berarti Allah menahan untuk musibah-musibah yang lebih besar daripada ini. Karena kalau Allah menimpakan suatu musibah Pak yang lebih besar, itu Allah zalim kepada kita. Paham? Zalim. Kenapa? Karena Allah tidak berlaku adil, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Paham? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, tapi Allah sudah tepat memberikan kondisi kepada kita. Karena kalau sekiranya keadaan yang seperti ini Pak ditimpakan bagi warga Samarinda mungkin, atau warga Kukar mungkin, maka kondisinya mungkin lebih parah daripada kita. Mungkin mereka sudah saling tebas-tebasan di sana kan, sudah saling bakar-bakaran kantor dewan di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bersabar dalam hal yang itu tidak menyenangkan bagi kita. Tapi kalau sekiranya kita memanage musibah tersebut untuk kita jadikan bersyukur dengannya, maka ini luar biasa Pak. Paham? Kita bersyukur dengan kondisi yang ada ini tingkatan di atas sabar. Kalau sabar wajib hukumnya. Paham? Kalau bersyukur ini lebih tinggi daripada apa? Daripada bersabar. Tapi ini orang-orang pilihan yang bisa melakukan hal tersebut. Sebagaimana kita contohkan di awal, tak kala ada orang ditabrak motor dari belakang gitu, terus dia bilang, "Oh, Masya Allah Pak, Bapak, Alhamdulillah Bapak sudah menabrak saya." Paham? Bapak ada yang luka, kalau ada yang luka saya bawa ke rumah sakit. Ada motor yang rusak saya perbaiki. Sebagai bentuk apa? Rasa syukur dia telah ditabrak. Kenapa? Karena kalau sekiranya bukan Bapak yang menabrak saya, ini nggak mungkin musibah ini datang. Saya tahu bahwa musibah ini adalah takdir ilahi, pilihan Allah yang terbaik buat saya, bukti Allah cinta kepada saya dan Allah menginginkan saya bersabar. Paham? Allah menguji saya. Ini luar biasa Pak kalau ada orang seperti ini ya. Tapi ya jarang kita dapati. Yang ketika terkena musibah, orang yang mengenakan musibah itu diucapkan syukron jazakallah khair. Nah, sekarang kita beralih ke surah Al-Humazah. Jadi surah Al-Humazah Pak adalah Makkiyah, menjelaskan tentang neraka dan sebab orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah mengawali surah Al-Humazah ini dengan wailun. Hanya ada 2 surat Pak di dalam Al-Quran yang didahului oleh lafaz wailun. Yang pertama surah Al-Mutaffifin, yang kedua surah Al-Humazah. Dan coba Bapak perhatikan, 2 surah ini yang diawali oleh wailun, pasti setelahnya itu perbuatan yang sifatnya menzolimi orang lain. Paham?
perbuatan yang sifatnya apa Pak? Menzolimi orang lain. Di surah Al-Mutaffifin Allah awali wailun karena apa? Karena orang-orang yang disebutkan setelahnya menzolimi orang lain dengan cara apa? Mengurangi timbangan. Paham? Kalau dia beli kepengennya dipenuhin, kalau dia jual dia apa namanya? Dia kurang-kurangi. Ima dia setel timbangannya. Paham? Kalau kita beli ikan kayak di pasar Pandansari Pak, kita belinya sekilo, ternyata sampai di rumah hanya 7 ons, hanya 700 gram, dicuri 300. Paham? Atau kita beli sistem takar, ternyata takarannya, kalengnya itu sudah dipukul bagian bawahnya, sehingga apa? Nggak full. Sehingga apa? Sehingga nggak full. Nah di surah Al-Humazah ini Allah datangkan lagi lafaz wailun karena kezaliman yang dilakukan, yaitu apa? Mencela, merendahkan, menghina orang lain. Ini juga apa? Kezaliman. Maka Allah datangkan dengan lafaz wailun. Apa makna wailun Pak? Maknanya yang pertama adalah lembah yang ada di neraka, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang melakukan kezaliman. Yang kedua adalah doa atau permohonan celaka orang yang melakukan perbuatan zalim. Maka Allah mengawali dengan apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, semoga celaka bagi setiap pengumpat lagi pencelah. Humaza dan lumaza Pak, seakan-akan dua kata ini mirip, sama maknanya. Ternyata dia memiliki makna yang berbeda. Kalau humaza itu dia apa namanya mencela, tapi orang yang dia cela itu enggak ada. Paham? Orang yang dia bicarakan keburukannya itu enggak ada di hadapannya. Paham Pak? Ini bisa masuk di dalamnya apa? Ghibah. Menceritakan keburukan orang lain tapi orang itu enggak ada. Paham? Bisa juga menjelek-jelekkan orang, tapi orang itu tidak melakukan hal tersebut. Ini namanya fitnah. Paham? Bisa juga mengadu domba. Paham? Menukil perkataan orang lain untuk merusak. Paham? Contoh, bapak ini dengan ini ada sedikit selek gitu ya, ada sedikit permusuhan. Terus saya bilang, Pak, si Anu itu ngomong bapak kayak gini loh, ngomongin jelek ke bapak. Paham? Padahal benar ngomong, cuma ingin apa? Ingin menambah, memperkeruh keadaan. Ini namanya apa Pak? Mengadu domba. Kenapa domba yang dipilih? Kenapa enggak mengadu ayam aja? Kenapa? Karena domba itu jarang kelahi. Paham? Jarang bertengkar. Beda dengan kambing, PE itu sering apa namanya? Sering tanduk-tandukan. Ayam sering kelahi. Karena domba enggak pernah kelahi, sehingga kalau diadu baru dia kelahi. Paham Pak? Makanya apa? Adu domba. Orang yang tidak pernah bertengkar kelahi karena tadi dinukil, diambil perkataannya untuk apa? Dibuat dia ribut. Ini yang pertama Pak. Makna apa? Humazah. Yaitu mencela atau menceritakan keburukan orang tapi orang itu tidak ada di hadapannya. Nah, lumazah adalah mencela tapi orang itu ada di hadapannya. Ini namanya apa Pak? Kira-kira memaki ya. Paham? Merendahkan. Paham? Imah nanti dengan perbuatan, mungkin dia apa namanya kalau anak-anak begini ya. Paham? Ini dengan tangan untuk merendahkan orang lain. Nah, ini dua makna yang berbeda. Kalau humaza orang yang enggak ada, kalau lumaza orang yang ada di hadapan kita. Ada makna yang lain lagi Pak. Kalau humaza itu dengan apa? Dengan lisan.
Jadi mengejeknya itu dengan lisan, mungkin menjulurkan lidahnya. Kayak apa itu Pak? Monyet atau anjing itu ya. Kalau dikasih dia ngejek, nggak dikasih juga dia ngejek. Monyet atau anjing ya. Hah? Yalhas, kalau di dalam Al-Quran itu yalhas. Dikasih makan juga dia menjulurkan lidahnya, nggak dikasih makan juga dia tetap menjulurkan lidahnya. Dia menghina orang lain dengan apa? Dengan menjulurkan lidahnya. Lumaza mengejek tapi dengan apa? Dengan isyarat tubuh. Paham? Mungkin dengan tangan, mungkin bilang memalingkan wajahnya gitu sebagai bentuk apa? Merendahkan orang lain. Jadi intinya Pak, humaza dan lumaza ini adalah ihtikor, menghina dan merendahkan orang lain. Apakah ada atau tidak ada, dengan lisan atau dengan anggota tubuh, ini semua perbuatan yang terlarang. Kenapa? Karena dia ihtikor, menghina dan merendahkan orang lain. Sementara Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami sungguh telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Yang tidak perlu untuk dihina, dicela. Ini sama saja menghina Sang Pencipta manusia. Paham Pak? Kenapa humaza dan lumaza ini dianggap haram? Karena tadi apa? Dia ihtikor, merendah dan menghinakan. Dan ini Pak ternyata bagian dari apa? Jenis kesombongan. Paham? Bagian dari apa? Dari kesombongan. Karena kesombongan itu kata Rasulullah, batarul haqqi wa ghamtum nas. Engkau menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Merendahkan penjual es teh mungkin, paham? Merendahkan pemulung mungkin. Paham? Ini semua adalah ihtikor. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, al-muslimu akhul muslim, la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu wa la yadhlimuhu. Tidak boleh tidak menolongnya dan tidak boleh pula menghinakannya. Karena kalau kita menghina orang lain Pak, ini sama apa? Kita membesarkan diri sendiri. Paham? Membesarkan diri sendiri. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang ada di dalam hatinya meskipun seberat biji jagung berupa kesombongan. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan sombong itu seseorang yang suka pakai sendal baru, senang pakai baju baru? Kata Rasulullah, enggak. Paham? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah senang, sungguhnya Allah maha indah, menyukai apa? Keindahan. Kan tetapi sombong itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Nah, jadi sebesar apapun kedudukan kita, jabatan kita, harta yang kita miliki, maka jangan sampai apa? Merendahkan manusia. Karena dampaknya nanti Pak, ketika kita di padang mahsyar atau dibangkitkan dari kubur, kita dibangkitkan dengan seperti seukuran semut. Paham? Kecil kita seperti apa? Ukuran semut, kecil. Ini balasan karena apa? Karena dia di dunia menganggap dirinya besar, sehingga merendahkan orang lain. Alladzi jama'a malan wa addadah. Siapa mereka humaza dan lumaza? Allah sebutkan di antara sifatnya adalah alladzi jama'a malan wa addadah.
Mereka suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Paham Pak? Berarti dia apa? Dia merendahkan si miskin. Karena dia sudah apa? Sudah menjadi kaya dengan mengumpulkan harta yang banyak. Inilah kebiasaan orang-orang musyrik, Pak. Yang dia memiliki apa? Memiliki kekayaan. Tingginya kabilah mereka, sehingga apa? Merendahkan sahabat-sahabat yang miskin, seperti Bilal, seperti keluarga Yasir, Ammar, Yasir dan Sumayyah ibunya. Ini direndahkan, diremehkan oleh mereka karena tidak memiliki harta dan kedudukan. Karena mayoritas kaum muslimin yang masuk di awal-awal gitu, mereka rata-rata dari kalangan masakin, orang-orang miskin. Sehingga kalau orang-orang musyrik ini Pak kepengen bermajlis oleh kepada Rasulullah, maka suruh orang-orang miskin ini menyingkir terlebih dahulu. Paham? Suruh apa? Menyingkir. Apalagi ashabus sufah yang jumlahnya ada 70 orang itu Pak, yang tinggal di emperan masjid, yang mereka hanya memakai sehelai pakaian saja, nggak punya pakaian dua, hanya satu saja. Paham? Kalau mereka kelaparan sampai tersungkur jatuh ketika dalam keadaan sholat, sampai orang-orang mengatakan ini orang gila ini. Paham? Pakaiannya hanya satu saja, terus kadang jatuh-jatuh karena kelaparan yang bersangatan. Di dalam agama kita Pak, mengumpulkan harta itu tidaklah tercela. Tapi yang tercela kalau harta itu melalaikan, kalau harta itu membuat kita menjadi sombong, menjadi apa? Merendahkan orang lain. Inilah yang terlena dengan harta. Wa addadah, dan dia menghitung-hitungnya. Kemudian sifat yang kedua Pak, yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwa harta yang dia miliki itu membuat dia kekal. Paham? Kalau saya nanti sakit, saya bisa berobat ke Singapura. Saya bisa panggil dokter yang paling ahli untuk apa? Untuk memeriksa, menyembuhkan penyakit saya. Saya bisa berbuat dengan banyak hal dengan apa? Dengan uang saya. Dia menyangka bahwa kematian itu tidak datang kepadanya. Hidup dia akan selama-lamanya. Kalaupun dia mati nanti, Allah akan memberikan tempat kedudukan yang baik di surga. Paham? Orang yang seperti ini adalah mereka yang tertipu dengan hartanya. Padahal harta itu Pak, sebagaimana seorang penyair berkata, ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu. Bertambahnya harta seseorang itu pada hakikatnya kurang. Coba bayangkan Pak, kita pikirkan sejenak, bayangkan sejenak. Taruhlah kita penghasilan kita 1 juta atau 10 juta gitu. Kita akan merasa kurang terus kan? Ingin mencari lagi. Ternyata yang sudah terkumpul ini akan berkurang. Imah dimakan, imah dicuri orang, imah kita belanjakan dan yang lainnya, atau nanti akan berpindah. Paham? Pindah kepemilikan. Kapan Pak kira-kira? Kalau kita meninggal dunia. Atau di saat kita mungkin cerai dengan istri, dan istri kita menuntut gonagini. Padahal yang bekerja selama ini adalah suami. Kok istri nuntut gonagini? Apa ini gonagini? Orang bukan harta dia kok. Paham? Maka makin bertambah harta tersebut, maka akan berkurang. Dari sisi apa ini tadi? Dibelanjakan di apa gitu? Yang kedua Pak, taruhlah nggak dibelanjakan harta itu. Maka pasti harta itu akan mengalami kurang. Apa? Dari sisi inflasi. Paham? Penurunan nilai mata uang.
Kalau di tahun 90 Pak, kita kumpulkan uang-uang ya, jadi 10 juta di tahun itu, tahun 90, mungkin kita bisa beli 10 hektar tanah di Kilo sana kan ya, dengan uang 10 juta. Tapi sekarang 10 juta itu di 2025 ini Pak, kita bisa beli apa? Jangankan 1 hektar Pak, setengah hektar pun nggak dapat dengan uang 10 juta. Jangankan 1 hektar, 1 kapling saja nggak dapat yang 10 kali 15. Bahkan setengahnya nggak dapat. Paling bisa dapatnya paling berapa itu Pak? 1 kali 10 ya. Kalau 1 meternya berapa? 1 juta. Paham? Akan mengalami inflasi terus, penurunan nilai. Kalau kita nggak mau belanjakan nih, saking kedekutnya, saking sekeknya, kita kumpulin aja terus, juga akan mengalami kekurangan. Maka itu adalah sifat harta. Tapi yang tercela adalah kita menyangka bahwa harta yang kita miliki membuat kita kekal di alam semesta ini. Maka sepantasnya harta itu kita jadikan tunggangan Pak, untuk meraih, untuk bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Apa yang mereka sangkakan itu tidak demikian. Tidak seperti itu. Harta bisa membinasakan dia atau bisa mengantarkan dia dalam kebaikan. La yumbadanna fil hutamah. Benar-benar mereka akan dilempar ke dalam hutamah. Dengan sebab apa ini Pak? Dia dilempar dalam api neraka. Karena tadi yang pertama, humazah lumazah. Paham? Perbuatan dia merendahkan orang lain. Cukuplah hal ini Pak, menyebabkan dia disiksa di dalam neraka jahanam. Makanya Pak, seluruh ibadah yang kita lakukan itu sejatinya mendidik kita untuk tidak sombong. Kenapa? Karena akan mendidik kita menjadi tawadu, menjadi rendah diri. Karena menundukkan diri di hadapan zat yang maha agung. Maka orang yang rajin ibadah jadi jadi tawadu, rajin menuntut ilmu, rajin belajar, akhirnya hidup dengan kesederhanaan. Tutur katanya tidak merendahkan, meremehkan orang lain. Tapi lihat mereka Pak yang berkuasa, yang memiliki harta jauh dari agama, jauh dari pengajaran, maka pasti mereka merendahkan orang lain. Coba Bapak dekat-dekat saja. Paling kamu nggak ada kerjaan, minta-minta saja. Paham? Dekat-dekat saja. Giliran saya ada jabatan baru kamu mau dekat-dekat. Paham? Dia berusaha melakukan hal itu. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Yaitu api Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Sudah dinyalakan sejak dahulu kala. Dan mereka saling membakar satu sama lain karena belum banyak isi yang dimasukkan ke dalamnya, sehingga meminta izin kepada Allah untuk diberikan kesempatan menguap, menghembuskan udara panasnya 2 kali dalam setahun. Dan dibandingkan panas api yang ada di bumi ini Pak, 70 kali lipat. Saking panasnya. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang mana neraka hutama itu membakar sampai ke dalam hati. Coba bayangkan Pak. Kalau api di dunia ini, kalau membakar tubuh kita, paling bagian luarnya dulu kan ya. Bagian kulit dulu. Paham? Baru ke daging, baru ke tulang. Tapi kalau api neraka langsung nembus kemana? Ke dalam hati. Nah, jika daging kulit habis terbakar, diganti lagi kulit yang baru, daging yang baru.
Tujuannya apa? Liyadzuqu bihil adzab, agar mereka merasakan siksaan terus menerus. Karena mereka berharap mati saja untuk istirahat dari siksaan. Juga kematian sudah disembelih. Dengan apa? Dengan wujud seekor kambing disembelih agar mereka apa? Hidup terus dengan penuh siksaan. Innaha alaihim mu'sadah, mereka ditutup rapat-rapat. Coba bayangkan Pak, pernah Bapak mempresto ikan bandeng? Paham? Ikan bandeng itu Pak dipresto, ditutup rapat-rapat agar uapnya tidak keluar kan? Untuk apa? Tekanan uap itu bisa melunakkan duri ikan bandeng itu. Ini baru apa? Baru uap yang itu dihasilkan dari air. Bagaimana lagi kalau sekiranya panas itu dihasilkan dari apa? Dari pembakaran batu dan apa? Bahan bakar batu dan manusia. Fi amadim mumaddadah, mereka diikat di tiang agar tidak bisa lari dari siksaan. Nah, demikian Pak, ada yang bertanyakan? Bismillah, bertanya Pak Ustadz. Tadi yang ukuran kesabaran itu yang pada saat hentakan itu tadi ya, yang ditabrak dadakan itu ya. Apa Pak? Yang tadi yang diasumsikan untuk kesabaran itu pada saat pertama ketabrak motor itu gitu. Iya, indah sholamatil ula. Ya. Nah itu tapi kita kadang-kadang pengen memberi pelajaran gitu ya. Pelajaran itu maksudnya tidak bereaksi secara emosional gitu kan. Tapi mungkin menasehati gitu ya. Nah, apakah itu sebagai bentuk kesabaran juga gitu ya? Mungkin yang ngomel sih enggak gitu, tapi kalau dibiarkan ini akan terus-terusan ya. Mungkin kasus lain lah ya. Kita diem aja gitu kan. Ini perlu nih dikasih tahu gitu, seperti itu. Nah, gimana Pak Ustadz kalau seperti itu Pak Ustadz? Iya, tadi kalau kena hentakan pertama, lihat apakah ada kondisi perubahan pada dirinya. Kalau ada reaksi yang itu bagian dari bentuk penolakan terhadap takdir, baru berarti dia dihukumi tidak bersabar. Paham Pak? Ada reaksi yang berubah pada dirinya. Apakah dia mimik wajahnya, atau gerakan tubuhnya, atau ucapan lisannya. Ada reaksi yang membuat dia apa? Tidak ridho dengan musibah ini. Tapi kalau dia diam sejenak, kemudian setelah itu memberikan nasihat agar sekiranya Bapak naik motor fokus gitu, perhatikan jalan, paham? Agar apa? Tidak menabrak orang lain. Cukup saja saya yang ditabrak. Paham? Selesai. Tetap datar. Paham Pak? Datar dalam apa? Menyikapi hal ini. Tapi kalau dia sudah berubah sikap ketika musibah tadi, itu berarti dia tidak sabar. Aktualnya kan kadang-kadang kita minta rugi gitu Pak Ustadz. Minta rugi kan supaya apa? Sebagai pembelajaran juga gitu kan. Ya kalau minta rugi itu urusan lain Pak. Kondisi dia pas kena musibah tadi itu. Kalau sekiranya dia tenang, tidak ada perubahan gitu ya pada dirinya. Terus setelah itu dia bilang, Pak, karena Bapak sudah menabrak, gimana? Kita selesaikan secara kekeluargaan atau kita bawa ke kantor polisi? Paham? Dia tetap datar Pak. Karena seseorang yang sudah berubah kondisi itu akan melakukan sesuatu yang kadang di luar nalar dia, di luar akal sehat dia. Jadi dia tetap dituntut bersabar agar tetap terkontrol ucapan, perbuatan dia. Nah, itu pentingnya sabar di situ, Pak. Kadang kalau kita nggak sabar, langsung mengambil reaksi yang itu ternyata merugikan kita karena menzalimi orang. Paham? Mungkin kita langsung tembak mungkin, atau langsung hantam dia, ternyata mati di tempat. Kira-kira yang lebih rugi siapa Pak? Kita kan? Nah, itulah pentingnya bersabar. Kalau sekiranya kita menuntut ganti rugi, ya tetap dengan nada yang datar, sikap yang normal gitu.
Dan ini biasanya lebih mudah diterima oleh orang itu kan, daripada kita langsung mengangkat suara untuk menakut-nakuti dia. Kalau dia lebih galak daripada kita, Pak, ternyata dia PM, polisi militer. Akhirnya kita ciut, udah Pak, nggak usah aja sudah. Paham? Coba kita tetap bersikap datar. Ini memberikan keuntungan yang banyak bagi kita. Nama yang lain, Pak. Iya. Nah, di situ sudah disebutkan dalam sebuah hadis, Pak, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi suap dan yang menerima suap tempatnya di neraka. Karena hasil yang dia peroleh itu adalah hasil yang haram. Ketika dia makan, ini yang menyebabkan dia masuk neraka. Cuma ada di sana kondisi yang kita dibolehkan memberikan suap. Apa itu kondisinya? Kondisinya ketika hak kita tidak bisa diberikan kecuali harus dengan apa? Dengan suap. Maka yang memberi nanti tidak berdosa, yang menerima yang berdosa. Contoh gini, Pak. Ternyata di saat kita mau buat SIM, dibuat sulit agar kita nggak lolos karena polisinya kepengen apa? Disogok. Paham? Atau kita membuat KTP mungkin di catatan sipil itu. Dipersulit sana sini. Tujuannya agar apa? Agar dikasih pelicin, agar mudah urusan kita. Paham? Maka dalam hal ini kita boleh ngasih uang pelicin untuk mengambil hak kita tadi, Pak. Nah, yang menerima itu yang berdosa. Tapi kalau sekiranya kayaknya susah ini, padahal dia belum coba, terus dia mau ngambil jalan pintas, tembak sana, sogok sana sini, inilah yang masuk dalam hadis tersebut, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan memberi sogok tempatnya di neraka. Nah, gitu, Pak. Membantu tapi dalam artian tidak ada unsur ada kaitannya dengan pekerjaan dia. Paham? Dan istilahnya membedakan dengan yang lain. Maka itu bukan bagian dari sogok. Nah, sebagai bentuk apa? Terima kasih kita. Dia tidak ada istilahnya di awal, kamu Bapak harus kasih sekian ya, enggak ada syarat perjanjian di awal. Tiba-tiba dia mau membantu kita, terus kita kasih sesuatu sebagai bentuk terima kasih. Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika.